Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husbani wan najmu was-sajaru yasjudan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawati ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'azab. Innallaha kana azizan hakima. Mari kita bersyukur kepada Allah yang pada saat ini kita bisa hadir ke tempat ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sebagai hambanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah curah kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan selalu mengikuti dan meneladani, mencontoh apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Takwa meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar bi ayatina dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum juludan ghayraha, setiap kali kulit mereka hangus akan kami gantikan dengan kulit yang baru. Liyazukul azab, supaya mereka bisa merasakan betapa pedihnya azab yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah memberikan siksaan begitu dahsyatnya kepada orang-orang yang ingkar, tidak mau taat, tidak mau menerima aturan Islam, tidak mau melaksanakan syariat, dan mengingkari seluruh ayat-ayatnya, mengingkari bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu, mereka itu bukan berasal dari Allah. Bahkan mengingkari bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah itu bukan berasal dari Allah. Bahkan orang-orang yang semacam itu oleh Allah diberikan begitu kerasnya azab, sampai saking kerasnya azab, setiap kali kulit mereka hangus ketika disiksa di dalam neraka, badalnahum, sampai digantikan lagi dengan kulit yang baru, hangus lagi, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru, hangus lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, dan begitulah seterusnya. Kok bisa-bisanya manusia itu kok ingkar kepadaku, kepada Allah? Kok bisa-bisanya manusia itu tidak mau taat? Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah, lalu Allah persiapkan segala apa-apa yang menjadi keperluan manusia, itu berupa rizki. Allah siapkan dunia dengan fasilitas yang ada. Allah siapkan angin, Allah siapkan udara sehingga manusia bisa bernapas. Allah siapkan tumbuh-tumbuhan, Allah siapkan sumber daya alam, Allah siapkan air, Allah siapkan api, Allah siapkan berbagai fasilitas yang ada di muka bumi.
Makanya pantas kalau Allah tanya, kok bisa-bisanya manusia itu ingkar kepada kami, kata Allah. Padahal kurang apa manusia itu? Diciptakan kukaula, setelah diciptakan aku persiapkan segala apa yang telah engkau butuhkan. Kurang apa coba? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan bukan hanya itu, Allah berikan pula kemampuan kepada kita. Manusia diberikan akal. Ini adalah kemampuan, potensi, sehingga dengan akal manusia bisa berpikir. Allah berikan kedua mata, itu adalah potensi, sehingga dengan kedua mata dia bisa melihat, dan ketika dia melihat lalu dia berpikir, sehingga dia bisa mengatakan A, dia bisa mengatakan B dari hasil penglihatannya, dan dari hasil penglihatannya itu lalu dia berpikir apakah ini A, apakah ini B. Dan setelah itu Allah berikan lagi hidung, dan dengan hidung dia bisa mencium. Allah berikan dia kedua telinga, sehingga dengan kedua telinga dia bisa mendengar. Allah berikan kedua tangan, Allah berikan kedua kaki. Itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, agar manusia bisa menggunakan potensi itu untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan petunjuk, dan dengan petunjuk ini manusia bisa berjalan dalam kehidupan ini dengan normal, dengan damai. Apa petunjuknya? Yaitu Al-Quran. Allah berikan itu hudal linnas, hudal lil muttaqin. Quran sebagai petunjuk, pituduh bagi manusia dan bagi orang-orang yang berakal, dan juga bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kita tidak bisa menjalankan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bahasa Arab. Maka Allah pun menurunkan seorang nabi, Allah turunkan seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memberi contoh bagaimana cara untuk melaksanakan Al-Quran. Dan ini saja sudah cukup bagi kita betapa maha dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam potensi untuk supaya kita hidup di alam dunia ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas Allah katakan, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan dia ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum, akan kami gantikan dengan kulit yang baru, liyazukul azab, karena saking pedih-pedihnya azab. Mengapa Allah menyiksa manusia demikian pedihnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan potensi kepada kita, tapi kita tidak mempergunakan potensi itu sesuai dengan keinginan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.